Selamat malam semuanya. Kita masuk pada kelas belajar bersama sejarah manusia yang ke-9. Beshem Ha'af Ve'haben Ve'ruah HaKodesh Ha'elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Mengenai sejarah manusia yang ke-9 ini adalah sesi yang ke-15 untuk filosofi The Ancient Hebrew Wisdom. Saya akan mengulangi sebentar yang sudah kita pelajari pada sesi yang ke-8. Kita bersama-sama sudah belajar mengenai filsafat Yahudi yang khas, hukum tentang makanan dalam hukum kasrut, sebuah dietary law, dan kita sudah juga belajar mengenai wordplay, permainan kata-kata dalam Alkitab yang sering kita temukan dalam tulisan-tulisan Musa antara lechem dan milchamah. Lechem artinya makanan, milchamah artinya perang. Jadi perang itu biasanya mengarah ke perut. Nah, jadi kebutuhan perut ini menyebabkan perang yang pertama kali. Dan di situ, di dalam Kejadian pasal 9, kita akan mempelajari bersama bahwa di dalam Kejadian pasal 9 ini menjadi cikal bakal atau menjadi genealogi dari hukum sipil di seluruh dunia. Dan ini merupakan cikal bakal hukum sipil yang pertama diberikan kepada Nuh, dan Nuh nanti memiliki 3 putra, yang dari 3 putranya ini nanti hadir bangsa-bangsa di seluruh dunia. Nanti kita akan pelajari bagaimana hukum dasar yang menjadi cikal bakal dari civilian law. Dalam Kejadian pasal 9 ayat 3 sampai 4, pasca bencana Erbah ini membawa suatu tatanan baru di mana manusia diperkenankan mengkonsumsi daging binatang dan juga ada ketentuannya pula untuk tidak memakan darah binatang. Dan di situ kita sudah pelajari pula hukum dari tradisi rabbinik yang di mana ada hukum pihuah nefesh. Ada ketentuan tidak boleh makan makanan tertentu. Dalam tradisi Yahudi mengenai makanan, orang salah makan itu tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran dosa, tetapi mereka makan sesuatu yang tidak patut. Misalnya makan babi, makan kepiting, rajungan, cumi, dan seterusnya. Ada banyak daftar-daftar mengenai binatang-binatang yang tidak baik untuk dimakan, low kosher, tidak patut untuk dimakan. Jadi hukumnya itu bukan halal dan haram, tetapi tidak patut dimakan. Kosher, low kosher. Nah, tapi bagaimana? Misalnya binatang babi. Binatang babi itu low kosher, tidak patut untuk dimakan. Tetapi ada bagian-bagian tertentu dari babi itu yang bisa untuk membantu manusia dalam urusan medis. Nah, jadi bagaimana untuk menghadapi hal ini? Di situ jika kita sudah pelajari bersama mengenai hukum rabbinik, pikuah nefesh. Jadi jikalau ada binatang haram atau binatang low kosher harus masuk ke dalam tubuh manusia demi untuk kesehatan atau kepentingan medis, itu boleh ditabrak. Nah, ada hukum yang menaunginya namanya pikuah nefesh. Nah, ini juga bahasan kita dalam sejarah manusia yang ke-8. Dan dalam sejarah manusia yang ke-8, kita juga mengharmonisasikannya dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus pada zaman Perjanjian Baru. Tuhan Yesus pun juga pernah menabrak hukum Sabat misalnya, yaitu dengan bernaung pada hukum pikuah nefesh, yaitu menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat. Nah, sekarang kita masuk pada sejarah manusia yang ke-9. Sejarah manusia yang ke-8 kita belajar tentang hukum makanan. Sekarang kita akan belajar hukum pelarangan pembunuhan. Kenapa pembunuhan itu dianggap sebagai suatu dosa yang besar atau pelanggaran yang besar? Karena pembunuhan adalah kontra multiplikasi prokreasi. Hukum pelanggaran dari Kejadian 1 ayat 28. Beranak pinaklah dan penuhilah bumi. Jadi ada hukum prokreasi dan ketika orang itu membunuh, dia tidak hanya membunuh satu orang itu, tetapi ketika orang membunuh satu orang, dia juga membunuh orang-orang yang mungkin akan hadir melalui keturunan-keturunannya. Jadi misalnya ada pembunuhan terhadap Habel oleh Kain,
Nah, dari Habel itu yang seharusnya melahirkan banyak keturunan-keturunan, maka dengan terbunuhnya Habel, maka Habel tidak meninggalkan keturunan. Jadi pembunuhan terhadap satu orang itu dipandang pembunuhan kepada generasi. Maka hukum pembunuhan ini dianggap sebagai suatu pelanggaran yang amat dahsyat. Nah, di dalam Kejadian 9 ayat 5 dan 6 ini merujuk kepada kejahatan Kain itu. Dan agar kelangsungan hidup manusia itu dapat terlindungi, maka Allah menetapkan larangan pembunuhan. Nah, larangan pembunuhan itu bukan di Kitab Keluaran pasal 20 dalam 10 hukum kepada Musa, tapi sudah diberikan kepada Nuh sejak Kejadian pasal 9, sejak Nuh keluar dari Batra itu. Kejadian 9 ayat 5. Nah, ini ada hukum lex talionis. Ada penelitian hukum lex talionis dalam penemuan naskah-naskah Ugarit, sehingga banyak orang mengira bahwa Alkitab itu menjiplak dari tulisan-tulisan Ugarit itu. Tapi kalau kita melihat di sini secara kronologi, sesungguhnya Nuh adalah nenek moyang dari bangsa-bangsa Babel, yang dimana kita akan menemukan penemuan-penemuan prasejarah, yaitu dalam naskah-naskah Ugarit, yang dimana ada tulisan-tulisan paku, ada hukum lex talionis. Tetapi sesungguhnya dari nenek moyangnya bangsa-bangsa Babilonia itu, yaitu Nuh, karena bangsa Babilonia itu lahir dari keturunan Ham, maka tentu saja Ham ini adalah keturunan dari Nuh. Dan hukum mengenai lex talionis itu sudah ada di sini. Kejadian 9 ayat 5. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Ve'ah et dimchem lenafshoteichem et rosh miyad kol chaya et reshenu umiyad ha'adam miyad ish achiv et rosh et nefesh ha'adam. Jadi di sini Tuhan akan menuntut nyawa sesama seseorang. Anda biasanya terheran-heran ya, kejahatan seseorang itu bisa ditutup dengan begitu sempurna. Tapi tetap aja ketahuan, kok bisa sih gitu kan? Betapapun orang itu berkuasanya, ya kita masih ingat kisah mengenai Sambo, ya Verdi Sambo. Betapa dia sudah menutupi kejahatannya itu dengan hampir sempurna, tapi tidak ada yang sempurna terhadap kejahatan. Karena aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Karena Tuhan sendiri bicara, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Sekarang ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi Anda lihat di sini, hukum pembunuhan itu merupakan kesalahan yang amat berat. Karena seorang manusia membunuh sesamanya yang Tuhan ciptakan melalui gambarnya sendiri. Sofek dam ha'adam ba'adam damo. Veyishafek ki betselem Elohim asa et ha'adam. Ayat 7. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya bertambah banyaklah di atasnya. Nah di sini ada berkat multiplikasi persis seperti yang Tuhan nyatakan dalam Kejadian 1 ayat 28. Jadi di sini jelas kita melihat pesan dari Tuhan kita, pembunuhan adalah mencederai berkat prokreasi. Dan pembunuhan terhadap satu orang itu sama dengan membunuh generasi dari orang yang dibunuh itu. Kenapa? Tuhan memandang ini sebagai suatu dosa yang amat berat karena pembunuhan mencederai berkat prokreasi dari manusia yang diciptakan Allah segambar dengan wajahnya sendiri atau seperti bayangannya sendiri. Ada seorang yang bernama Betsaleel.
Nanti kita akan temukan dalam masa Exodus, dia adalah seorang artis, seorang desainer yang nanti akan membuat kemah suci, dan dia disebut sebagai filsuf, disebut sebagai orang berhikmat. Jadi di Alkitab, orang berhikmat, seorang filsuf, itu bukan cuman kepada orang yang pandai bicara, atau orang yang mengajar di kelas, no, ya, atau orang yang menulis kitab, enggak. Tetapi Alkitab memandang juga para artis, para desainer seperti Bezaleel itu adalah seorang yang berhikmat, seorang filsuf. Jadi kita jangan mempersempit apa itu filsafat, apa itu filsuf. Ya, Alkitab kita memandang filsafat dengan amat luas. Orang pertama yang dipandang sebagai orang berhikmat, seorang filsuf, itu bukan pengajar, atau orang yang pandai bicara, atau orang yang menulis buku, no. Tapi merujuk kepada seorang yang bernama Bezaleel, seorang artis, seorang desainer. Manusia diciptakan melalui image Allah, di dalam image Allah. Membunuh sesama manusia berarti membunuh sesama saudara. Tindakan mencabut nyawa sesama adalah salah dan sangat salah. Dan ini mencederai sesama kita yang juga diciptakan Betselem Elohim, di dalam bayangannya Tuhan, di dalam citranya Tuhan. Sehingga Allah perlu menetapkan suatu hukum yang sesuai kepada keadaan bumi yang sudah kacau. Anda tahu kenapa bumi harus disapu dengan air bah? Ya, air itu bisa menjadi sangat bermanfaat untuk kita, tetapi air juga bisa menjadi suatu pembunuhan massal. Dan di sini karena pernah ada kejahatan di dunia ini, maka Tuhan harus mengingatkan lagi dengan suatu hukum yang nggak boleh dilanggar oleh manusia, yaitu jangan membunuh dan juga konsekuensi dari tindakan pembunuhan itu. Dan kita sudah mempelajari bersama dalam sejarah manusia ketika Kain membunuh adiknya, yaitu Habel. Kain tidak membunuh satu orang, tetapi Kain membunuh generasinya Habel. Di sini Anda lihat ada kekosongan generasi dari Habel. Jadi membunuh satu orang bukan cuma membunuh satu orang, tetapi membunuh juga kemungkinan generasi yang akan hadir dari orang yang dibunuh itu. Maka Alkitab memandang pembunuhan sebagai suatu kejahatan yang besar yang melanggar hukum prokreasi. Jadi di sini juga ada diperingatkan kepada kita semua, pencemaran bumi itu akibat pembunuhan. Kenapa Tuhan harus menyapu seluruh bumi ini dengan bencana air bah? Karena dosa manusia itu sudah nggak ketulungan lagi. Sehingga Tuhan memutuskan hanya dari satu keluarga saja. Orang-orang atau manusia di bumi ini diselamatkan, dan melalui Nuh dijadikan oleh Tuhan seolah-olah sebagai suatu Adam yang baru. Tuhan memulai lagi suatu lembaran yang baru, bahwa akan ada generasi-generasi yang muncul dari satu orang laki-laki. Siapa dia? Dia adalah Nuh. Nah, jadi terlepas dari pentingnya prinsip larangan membunuh ini, jika kita melihat dunia sebelum air bah, ternyata tuntutan untuk mengeksekusi para pembunuh ini adalah hal baru di dunia pasca air bah ini. Jadi ada 3 cerita yang disimpan dalam Kejadian dari 10 generasi, antara pengusiran manusia dari Taman Eden sampai bencana air bah. 2 di antaranya ada pembunuhan yang dilakukan oleh Kain yang membunuh adiknya Habel, dan kemudian putranya Kain yang bernama Lamek juga melakukan pembunuhan. Tapi di sini, di Kejadian pasal yang ke-9 ini, Tuhan tidak memberikan toleransi seperti kepada Kain dan kepada Lamek yang juga pernah melakukan pembunuhan. Di pasal 9 ini, Tuhan memberikan satu hukum. Siapa yang menghabisi nyawa sesamanya, maka ada hukum nyawa ganti nyawa. Hukum pembalasan setimpal, lex talionis. Nah, di sini Allah melakukan
perlindungan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan ini supaya jangan menghabisi sesamanya sendiri dengan kejahatan pembunuhan itu. Nah, dari sini di Kejadian pasal 9 ayat 10 Allah berbicara seolah-olah darah itu yang menjadi saksi dan sekaligus penuntut, ya. Padahal sebenarnya Allah lah yang maha tahu tentang kejahatan seseorang itu. Tetapi di sini darah dijadikan suatu lambang kemahatauan Allah dari kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Seperti Habel yang tidak berdosa, yang darahnya tertumpah, kemudian Tuhan harus mengadakan suatu penghakiman kepada Kain, tetapi kepada Kain waktu itu tidak diberikan suatu sanksi, sanksi pembunuhan setimpal, enggak. Kepada Lamek pun juga tidak, Tuhan tidak melakukan sanksi pembunuhan setimpal, tetapi di zamannya Nuh ini barulah Tuhan melakukan suatu sanksi pembalasan setimpal, tuntutan balas terhadap nyawa. Jadi hukum lex talionis bukan baru ada nanti pada Keluaran pasal 20, tetapi sudah dituliskan pada Kejadian 9 ayat 5 dan 6. Kita baca lagi. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Betselem Elohim. Ini menjadi suatu dasar bagi semua hukum yang nanti akan muncul di bumi ini. Sehingga Kejadian 9 ayat 5 ini menjadi suatu cikal bakal dari hukum sipil yang ada di dunia ini, yang nanti akan dikenal dengan suatu hukum the law of retaliation, hukum lex talionis bahasa Latinnya, atau dalam kepercayaan Islam itu disebut dengan hak kisas, konsekuensi setimpal yang nanti akan ditata kembali dalam hukumnya Musa yang ditulis dalam Imamat 24 ayat 19 sampai 20 dan Ulangan 19 ayat 21. Keluaran 20 ayat 13. Barulah nanti secara hukum tertulis itu ditulis jangan membunuh di dalam tatanan hukumnya Musa. Tetapi jangan membunuh ini sudah dinyatakan oleh Tuhan dalam Kejadian 9 ayat 5 dan 6. Jangan membunuh, lo pirsak. Jangan membunuh, dan ini ada konsekuensinya. Tindakan mencabut nyawa adalah sesuatu yang salah. Sepertinya ya, walaupun dalam Kejadian pasal 9 ini ada hukum pembalasan setimpal, ini seolah-olah di dalam Kejadian pasal 9 ini sudah ada dasar dari hukuman mati terhadap kejahatan yang amat berat ini. Tetapi kita harus melihat dengan arif, kenapa harus diberikan suatu sanksi yang amat berat supaya manusia jangan melanggarnya. Dan menurut pemahaman orang Ibrani, kejahatan pembunuhan ini akan memberikan kutukan kepada tanah. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan ketika menghabisi bumi ini dengan bencana air bah, karena masyarakat Yahudi memandang rusaknya manusia dengan kejahatan yang tidak dapat ditolerir lagi itu adalah kejahatan pembunuhan, membunuh sesamanya. Dan itu mengakibatkan kutukan kepada tanah. Manusia ketika memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, seperti yang ditulis dalam Kejadian 2 ayat 17, itu menyatakan, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, di situ secara tidak langsung terjadi suatu hukum pembunuhan, dan apa yang terjadi? Dalam Kejadian 3 ayat 9, Tuhan berkata apa? Tuhan berkata, karena engkau mendengarkan istrimu dengan memakan dari buah yang aku larang itu, Tuhan menyatakan, terkutuklah tanah. Tuhan memberikan kutukan kepada tanah pada hari kematian Adam. Dan
Disinilah dasar bagi orang Yahudi ketika ada perbuatan dosa yang amat dahsyat, maka terjadi kutukan kepada tanah. Nah, sekarang kita masuk pada hukum yang ditulis dalam Kejadian pasal 9 secara menyeluruh yang oleh tradisi Yahudi, utamanya oleh seorang rabi, Rambam, Rabi Moshe ben Maimon, ya, atau yang disebut dengan Maimonides, itu menyebut bahwa Kejadian pasal 9 sebagai suatu hukum yang khusus yang disebut sebagai Sheva Mitzvot Bnei Noah. Anda tahu siapa itu Rambam? Rambam adalah seorang rabi besar yang dia hidup pada zaman diaspora dan dia sudah menetapkan nanti hukum-hukum yang akan ditaati oleh orang-orang Yahudi ketika nanti orang-orang Yahudi kembali ke tanah suci dan mengadakan atau menyelenggarakan kembali kerajaan Israel seperti zaman dahulu ketika Israel di dalam zaman keemasan di dalam kekuasaan dari Daud dan Salomo. Nah, di sini Rambam memandang Kejadian pasal 9 sebagai Shva Mitzvot Bnei Noah, 7 hukum bagi seluruh keturunan Nuh. Kalau 7 hukum bagi seluruh keturunan Nuh ini diterapkan kepada orang-orang Goyim. Apa itu orang-orang Goyim? Orang-orang Goyim adalah orang-orang non-Yahudi. Nah, ini menarik sekali. Jadi Noahide Law, hukum yang ditulis dalam Kejadian pasal 9, menurut kacamata Rambam, ini nanti akan dikenakan sebagai minority rights, seperti yang zaman rabbinik sebelumnya memandang bahwa Noahide Law ini dikenakan kepada semua bangsa-bangsa yang hidup bersama-sama dengan orang Yahudi di dalam wilayah kekuasaan orang Yahudi. Dan itu disebut sebagai Seva Mitzvot Bnei Noah. Dicatat dalam kitab tradisi orang Yahudi dalam Sanhedrin 56b. Anda lihat di sini. Dan ini merupakan hukum dasar. Ini merupakan cikal bakal dari civilian law. Kejadian 9 ayat 1-7. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, dan penuhilah bumi. Di sini ada hukum kesusilaan. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang bumi dan segala burung di udara dan segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Nah, ini di sini ada hukum dominion, kekuasaan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, Anda perhatikan ayat 4 di sini. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Jadi nggak boleh makan binatang yang masih hidup dan juga tentang darah di sini. Nah, ini di sini ada hukum kasrut, hukum kelayakan suatu makanan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Di sini ada hukum larangan pembunuhan, juga di ayat 6 yang sudah kita baca tadi, dan kemudian di sini ada hukum prokreasi. Di sini ada hukum kepatutan kesusilaan. Dan inilah berit Noah, suatu perjanjian antara Nuh dengan Tuhan. Dan di sini nanti diterapkan oleh orang-orang Yahudi sebagai Seva Mitzvot Bnei Noah yang dikenakan kepada orang-orang non-Yahudi yang hidup bersama-sama dengan orang-orang Yahudi. Lantas bagaimana dengan hukum bagi orang Yahudi? Di mata para rabi, hanya orang Israel yang akan melaksanakan hukum Torah. Dan hukum Torah itu dicatat di dalam kitab Kejadian sampai Ulangan. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, dan Devarim. Dan hukum Torah ini, yang kalau diperinci itu ada 613,
ini menjadi hukum yang khusus hanya bagi orang-orang Israel. Nah, bagaimana dengan orang-orang lain yang hidup bersama-sama dengan orang Israel? Mereka tidak dituntut untuk melakukan 613 hukum, 613 mitzvot, peraturan-peraturan, tetapi mereka hanya melaksanakan Noahide Law. Di dalam 613 itu ada hukum mengenai sunat misalnya, ada hukum mengenai kasrut, makanan yang patut dan tidak patut. Terhadap misalnya kepada dua hukum itu tidak akan dikenakan kepada orang-orang non-Yahudi. Nanti kalau Anda membaca dalam Perjanjian Baru misalnya, kenapa kok sampai Rasul Paulus itu mengatakan orang yang non-Yahudi nggak perlu sunat? Nah, itu dari mana kira-kira? Dasar dari Rasul Paulus mengatakan demikian. Rasul Paulus adalah seorang rabi. Maka ketika dia menyatakan suatu diksi, maka diksi itu harus ada dasarnya. Dasar dari Rasul Paulus bukan ciptaannya sendiri, tetapi dasar dari diksi yang dia ungkapkan itu orang non-Yahudi nggak perlu sunat. Dasarnya dari mana? Karena orang non-Yahudi hanya melaksanakan Noahide Law. Jadi ya nggak perlu sunat, nggak perlu makan makanan yang tertentu. Dia boleh makan apa saja, nggak perlu melakukan hukum sabat. Mereka melakukan bebas melakukan apa saja karena orang non-Yahudi hanya dikenakan dengan Noahide Law. Jadi kalau ada banyak sekali kesalahpahaman dari teolog-teolog Barat yang menyebut bahwa seolah-olah Rasul Paulus itu menciptakan hukum-hukum baru bagi orang Kristen, itu adalah sangat salah. Rasul Paulus tidak menciptakan suatu hukum yang baru. Tapi setiap perkataan Rasul Paulus itu ada dasarnya, yaitu hukum Torah dan hukum-hukum rabbinik. Ada banyak kesalahan orang-orang Kristen yang menganggap bahwa seolah-olah Rasul Paulus itu mendirikan suatu mazhab baru, maka disebut dengan Pauline Theology atau Pauline Christianity. Enggak, ya. Paulus itu tetap orang Yahudi yang dimana setiap kata-katanya itu ada dasarnya. Kalau Paulus mengatakan orang non-Yahudi nggak perlu sunat, ya nggak perlu sunat. Karena orang Yahudi tidak dituntut untuk melakukan 613 hukum Torah dan mereka hanya mengikuti Noahide Law. Demikian. Hukum Taurat hanya bagi orang-orang Israel, di mana dasarnya. Jadi seorang Gertoshav, seorang proselit, proselit yang pintu gerbang, bukan proselit secara murni, ada proselit secara murni, ada proselit pintu gerbang, yang di dalam Alkitab itu ada dua contohnya. Proselit murni itu seperti Rut, proselit pintu gerbang itu seperti Naaman. Kepada orang-orang seperti Naaman itu tidak dikenakan hukum Taurat yang ketat kepadanya, tetapi kepada seorang proslit yang penuh barulah dikenakan hukum Taurat secara ketat karena dia sudah berganti menjadi orang Yahudi dan secara nasionalisme juga menjadi orang Yahudi dan seperti Ulangan 33 ayat 4 menyatakan bahwa hukum Torah itu hanya bagi jemaah Yakub atau bagi keturunan Yakub. Ulangan 33 ayat 4 jelas menuliskan, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub, keturunan Yakub, yaitu orang Israel, orang non-Israel, nggak perlu melaksanakan rincian dari hukum Torah. Karena ada hukumnya sendiri. Tadi hukumnya apa? Hukumnya namanya Noahide Law. Dan Noahide Law ini menjadi suatu minority law. Jadi di sini pada zamannya Geoning, misalnya Rambam di sini sudah menetapkan suatu hukum-hukum rabbinik yang berdasarkan Torah dan juga berdasarkan dengan kehidupan yang terjadi pada zaman awal Masehi ketika Bait Allah itu masih ada. Ada hukum rabbinik bahwa Noahide Law ini diberikan
atau dikenakan kepada orang-orang asing yang hidup bersama-sama dengan orang Yahudi di tanah suci Israel. Dan kemudian cita-citanya orang Israel ini nanti gitu kan, mereka kan ada di masa diaspora di zamannya Rambam ini, di zamannya Rabbi Moshe ben Maimun. Rabbi Moshe ben Maimun itu menetapkan seperti dahulu nanti kalau kamu akan membangun suatu negara untuk mengembalikan kejayaan Israel, maka nanti orang-orang asing yang hidup bersama-sama dengan kalian akan dikenakan Noahide Law sebagai suatu minority law yang di dalam bahasa asli Ibrani itu disebut dengan Seva Mitzvot Bene Noah. Ya. Nah, dari apa yang tadi sudah kita baca tadi dalam Kejadian pasal 9 dirincikan oleh Rambam demikian. Yang pertama, hukum mematuhi sistem pengadilan, dinim, ya, bahasa Ibraninya. Yang kedua adalah hukum pelarangan penghujatan sang nama, Birkat Hashem. Terus yang hukum ketiga, hukum pelarangan penyembahan berhala. Jadi kalau mereka orang asing yang tinggal bersama-sama dengan orang Yahudi, mereka dilarang untuk melakukan penyembahan kepada berhala. Boleh melakukan penyembahan tapi tidak di area yang di mana orang-orang Yahudi itu berada. Kemudian ada hukum pelanggaran seksual, ada hukum pelarangan pembunuhan, jelas tadi sudah kita baca, hukum pelarangan pencurian, gezel, dan hukum pelarangan mengkonsumsi daging binatang hidup, evermin hakai. Ever itu melampaui dari yang hidup. Jadi memakan binatang yang hidup itu nggak boleh. Pelanggaran bagi ketujuh hukum Nuh ini menurut kepercayaan Yahudi akan berdampak bagi kesuburan Israel. Karena di mata orang Yahudi dosa selalu menghasilkan kutukan kepada tanah. Yang pertama ditulis dalam Kejadian 3 ayat 19. Ketika Adam berdosa, Allah mengutuk tanah yang dikerjakan oleh Adam. Kejadian 3 ayat 17. Ketika Kain berbuat dosa, Allah juga mengutuk tanah yang dikerjakan oleh Kain. Kejadian 4 ayat 11. Dan ketika kejahatan merajalela di seluruh bumi tanpa kecuali, ya, banyak sekali secara mayoritas, kecualinya hanya pada keluarga Nuh saja, maka terjadi kutukan kepada bumi yaitu adanya bencana air bah. Oleh sebab itu, hukum dasar yang menjadi dasar dari civilian law ini tidak hanya dikenakan kepada orang Israel saja, tetapi dikenakan kepada seluruh umat manusia, seluruh umat yang lahir dari Nuh. Jadi disinilah minority law ditujukan kepada Gertoshav. Apa itu Gertoshav? Dia adalah orang asing yang hidup bersama-sama dengan orang Yahudi di dalam suatu wilayah, di dalam kekuasaan orang-orang Yahudi. Sekarang kita masuk pada Kejadian 9 ayat 8. Di sini ada suatu covenant, berit antara Nuh dan Tuhan mengenai pemeliharaan Allah kepada Nuh dan keturunannya. Vayomer Elohim el Noah ve'el banav itu lemor. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, kepada anak-anaknya bersama-sama dengan dia. Yang di sini Tuhan berjanji untuk memelihara hidup manusia sehingga mereka akan memenuhi bumi berkat prokreasi dan kemudian Tuhan memberikan jaminan kepada manusia yang terpelihara dari gangguan binatang buas yang dimana mereka itu akan takut dan gentar kepada umat manusia. Perhatikan, seganas-ganasnya spesies dari suatu binatang itu bisa ditaklukkan oleh manusia. Ada pawang harimau, ada pawang singa, ada pawang ular, yang dimana manusia itu bisa menaklukkan binatang-binatang buas. Manusia diperbolehkan makan daging untuk mendukung kehidupan mereka. Dan kemudian manusia dilarang memakan darah. Bumi tidak akan pernah dilenyapkan lagi melalui bencana air bah. Di situ adalah jaminan dari Tuhan. Sekarang dari buku saya yang saya tulis Parashat Noah, kita masuk pada bab yang ke-20, suatu tanda perjanjian.
busur pelangi, di mana ini merupakan suatu tanda permulaan baru yang Tuhan memulai dari 8 jiwa. Kenapa angka 8? Karena angka 8 ini bisa menjadi suatu angka penebusan yang pertama, babak baru suatu kehidupan. Angka 8, Anda tahu, dalam filsafatnya orang Yahudi, alam semesta itu diciptakan dalam 6 hari periode penciptaan. Hari pertama, hari kedua, dan seterusnya sampai hari ke-6. Kemudian hari ke-7, Allah beristirahat dan menguduskan hari ke-7 itu. Nah, kemudian masuk ke dalam hari ke-8. Hari ke-8 ini di dalam teologinya orang Yahudi maupun teologinya orang Kristen sama-sama memandang Adam itu jatuh ke dalam dosa pada hari yang ke-8. Ya. Pada hari yang ke-8 ini sekaligus juga Tuhan mengadakan suatu lambang tukar guling kematian. Ya. Di situ Tuhan memberikan suatu pemberesan dosa, yang dimana pengampunan hanya dapat dilakukan dengan adanya pertumpahan darah. Lambang dari pengampunan dosa itu dilakukan oleh Tuhan di Taman Eden pada hari yang ke-8. Dan di sini Tuhan pun pada generasi Nuh memulai kehidupan di bumi ini melalui 8 orang. Kok bisa 8 orang? Karena Nuh memiliki 3 putra. Nuh memiliki istri dan 3 putranya memiliki istrinya masing-masing. Dari 4 laki-laki ini bersama pasangan mereka masing-masing, Tuhan memberikan suatu hukum yang baru, hukum prokreasi yang dimulai dari 8 jiwa. Nah, kita sudah belajar pada awal-awal The Ancient Hebrew Wisdom, filsafat Yahudi. Kita bacakan lagi Amsal 3 ayat 19. Hashem behokma yasat arets. Allah meletakkan dasar bumi dengan hikmatnya. Allah meletakkan dasar bumi dengan filsafatnya, dengan sofianya. Yang di sini memberikan dasar kepada kita. Orang sering bertanya, mana yang lebih dulu? Ilmu filsafat atau ilmu teologi? Berdasarkan Amsal 3 ayat 19 ini, tentulah filsafat ada lebih dahulu daripada ilmu teologi. Tuhan sudah memberikan hukum-hukumnya secara lisan, dan barulah kemudian Tuhan memberikan hukum-hukumnya secara tertulis di dalam kitab Torah yang ditulis di dalam 2 loh batu itu. Yang artinya di sini ilmu mengenai teologi, ilmu mengenai ketuhanan baru ada belakangan. Yang ada duluan itu apa? Yang ada duluan adalah hikmat, sofia. Yang ada adalah filsafat lebih dahulu. Maka demikianlah orang Yahudi memandang filsafat sebagai dasar dari semua ilmu. Dan kita sudah mempelajari juga perbedaan antara filsafat barat dengan filsafat timur. Dan yang saya ajarkan di sini adalah filsafat timur, filsafat Yahudi. Di seluruh dunia, dahulu dan sekarang, ada 2 mazhab yang utama, pemikiran atau filsafat, yaitu barat dan timur. Filsafat barat dimulai dari abad ke-6 sebelum Masehi, mulai dari Thales dari Miletus. Jadi filsafat Yunani itu baru dimulai abad ke-6 sebelum Masehi. Di Yunani, seorang yang bernama Thales, barulah kemudian nanti ada Socrates, ada Platon, ada Aristoteles. Tapi filsafat timur, filsafat Yahudi, saya katakan sebagai filsafat yang lebih tua, termasuk budaya kuno, timur jauh, termasuk China dan Jepang, timur tengah, termasuk India dan Babel, dan timur dekat, termasuk Mesir dan Israel. Nah, ketika budaya Yunani menyebar, filsafat barat itu telah menjadi filsafat yang dominan di seluruh dunia. Kenapa saya katakan bahwa filsafat Yahudi itu jauh lebih tua? Karena kalau Anda membaca tulisannya Josephus misalnya, atau tulisan dari Eusebius, tulisan Josephus Against Apion, ada seorang yang bernama Theophrastus of Eresos. Siapa itu Theophrastus of Eresos? Dia adalah murid dari Aristoteles. Muridnya Aristoteles itu mengatakan Jews, nation of philosopher.
Jews philosophers by race. Jadi pemikiran orang-orang Yahudi membuat takjub seorang yang bernama Theophrastus of Eresos, muridnya Aristoteles. Ilmu olah pikir orang-orang Israel dimulai dari kitab Torah. Kitab Torah itu bukan buku iman, bukan buku teologi, bukan sekedar suatu tulisan sastra, tetapi kitab Torah adalah kitab filsafat. Dan kalau Anda membaca kitab Torah hanya dari terjemahan bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, Anda akan kehilangan nilai filsafat di dalamnya. Karena filsafat Yahudi itu juga menyangkut huruf-huruf, gugusan huruf-huruf yang ada di dalamnya. Di setiap huruf-huruf itu memiliki nilai-nilai filsafat tertentu. Di setiap huruf itu juga memiliki nilai-nilai value suatu numerik. Nah, dari situ kitab Torah yang seolah-olah sangat sederhana, misalnya Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning, God created heaven and earth. Sangat sederhana. Tetapi kalau Anda membaca dengan meneliti setiap gugusan huruf-huruf yang di dalamnya, juga termasuk meneliti setiap value-value angka yang di dalamnya, itu akan menarik sekali. Untuk bicara satu ayat di dalam kitab Torah yang dinilai dari gugusan huruf-hurufnya, saya bisa perlu 2 jam untuk menceritakan kepada Anda kedalaman dari isi dari kitab Torah ini yang menjadi kitab filsafat. Jadi bukan sekedar kalimat, bukan sekedar kata, tetapi juga menyangkut gugusan-gugusan huruf yang nggak pernah Anda temui dalam filsafat Yunani. Hanya ada di dalam kitab orang Yahudi, yaitu Torah sebagai dasar ilmu filsafat. Dan yang mirip dengan kitab Torah, yang dimana ada nilai-nilai piktogram dari hurufnya itu, dan juga gematria, value numerik dari suatu huruf. Yang mirip itu malah filsafat dari Tiongkok. Nanti kita akan masuk ke situ. Saya pernah membawakannya di sini, brief historinya saja. Tetapi nanti di dalam sejarah tentang manusia ini, saya akan menceritakannya lebih detail. Termasuk juga seorang yang bernama Philon, Philo dari Alexandria. Dia memandang bahwa Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman. Dalam bukunya On the Life of Moses, buku kedua, chapter 211. Ada pengakuan dari seorang filsuf yang diakui dunia, Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman. Yang dimana Musa ini kemunculannya abad ke-15 sebelum Masehi. Sedangkan Thales dari Miletus baru muncul abad ke-6 sebelum Masehi. Salomo saja muncul pada abad ke-10 sebelum Masehi. Berarti filsafat Yahudi haruslah dipandang sebagai filsafat yang lebih tua. Dan perbedaan antara filsafat Barat dan filsafat Timur ini dalam cara berpikir, concrete thought. Jadi bukan abstract thought. Kalau filsafat Barat, filsafat Yunani itu pemikirannya secara abstrak. Tetapi dalam filsafat Timur itu seperti bahasanya seorang ibu bicara kepada anaknya, sangat sederhana, bisa dirasakan, bisa diraba, bisa dibayangkan, bisa dilihat. Nah, ini adalah cara orang-orang Timur membahasakan filsafatnya, termasuk filsafat Tiongkok. Jadi bukan cuma filsafat Yahudi saja. Filsafat Yahudi sebagai filsafat konkret itu bisa dipandang dengan indera-indera dari tubuh kita ini. Bisa dicium, bisa diraba, bisa dibayangkan, dan bisa digambarkan secara konkret. Demikianlah Alkitab kita membahasakan filsafat secara konkret. Nah, sekarang bagaimana dengan tanda perjanjian busur pelangi? Anda tahu busur? Apa yang dimaksud dengan busur? Kalau saya tanya, alat perang yang menggunakan busur itu apa? Ya. Dan ini adalah alat perang yang amat kuno, yang amat primitif. Perhatikan, pasca bencana air bah, Allah menetapkan suatu perjanjian dan isi covenant itu, Allah itu akan melipat gandakan adanya makhluk-makhluk yang keluar dari bahtera itu.
baik manusia maupun binatang-binatangnya. Dan perjanjian ini dirancang oleh Tuhan untuk mengamankan dunia ini dari bahaya bencana-bencana air bah selanjutnya. Dan ada yang menarik. Kemudian Allah memberikan suatu tanda. Tandanya adalah busur. Wow. Kenapa busur? Nah, busur ini sebagai tanda perjanjian permulaan yang baru dari 8 jiwa tadi. Dan ini suatu peneguhan, perjanjian, suatu covenant, suatu berit antara Allah dengan umat manusia yang di situ terdapat ada 8 orang. Nah, masalahnya apa sih nilai filosofis dari adanya pelangi di sini? Kalau hari ini bisa diteliti secara sains ya, tetapi kenapa Tuhan harus memberikan tanda sebagai suatu covenant bagi Nuh ini? Sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu, dengan keturunanmu. Kejadian 9 ayat 9. Dan Kejadian 9 ayat 10, dengan segala makhluk hidup bersama-sama dengan kamu, burung-burung ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ayat 12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan engkau, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun selama-lamanya. Vayomer Elohim Zot Ot Habrit. Apa itu Ot? Ot itu tanda. Habrit itu adalah perjanjian. Jadi pelangi ini suatu Ot Habrit. Asher aninoten beini. Uvenechem uven kol nefes haya. Asher idhem ledorot olam. Dan ini menjadi suatu tanda yang dimana Tuhan meletakkan suatu busur di langit. Busurku, Anda lihat di sini, keshet. Keshet dalam bahasa Ibrani itu bukan sekedar busur biasa, tetapi ini merujuk pada alat perang. Kutaruh di awan. Nah, jadi saya bisa menerjemahkan di sini, et kasti natati beanan. Maka aku akan menaruh alat perangku, yaitu busur. Ya, karena di sini busur dianggap sebagai suatu alat perang yang pertama kali. Dan alat perang ini nanti digunakan oleh seorang yang bernama Nimrod. Nah, untuk Nimrod ini menarik sekali. Yang dimana alat perangnya adalah berupa busur. Nah, alat perang ini, ya, busur, jadi di sini boleh saya terjemahkan. Makanya, kalau Anda membaca ayat di dalam terjemahannya, ini beda banget. Entah bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kalau Anda membaca ini dalam bahasa Indonesia, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. King James juga menulis demikian, bahasa Inggrisnya, I do set my bow. Biasa aja kita ya ngelihat ini, oh itu rainbow, ya, my bow, busur. Tetapi orang Yahudi melihat ini beda. Keshet kasti, keshet edli, ya, busur, alat perangku. Aku sudah nggak mau berperang lagi denganmu. Hei manusia, kemarahanku sudah selesai hari ini. Maka alat perangku sekarang, kamu lihat, aku sudah meletakkan alat perangku di mana? Di langit. Aku sudah tidak marah lagi. Nah, kalau dibahasakan hari ini, Tuhan itu seolah-olah sedang mengibarkan bendera putih. Sudah nggak ada perang lagi. Karena Tuhan sudah menggantungkan alat perangnya, yaitu busur panahnya itu di langit. Lihat Nuh, Nuh, lihat. Aku sudah nggak murka lagi pada manusia. Aku mau memulai suatu perjanjian yang baru antara kamu dan kepada seluruh keturunanmu dan kepada seluruh binatang-binatang yang keluar bersama-sama engkau dari bahtera itu.
Nah, disinilah kita dapat melihat suatu pemahaman nilai filosofi dari pelangi yang Tuhan berikan sebagai suatu tanda pada Nuh dan keluarganya. Tuhan seolah-olah menggantungkan alat perangnya. Busurnya, busur panahnya itu. Udah, aku nggak perang lagi. Aku mau berdamai dengan kamu. Nah, jadi di sini ya kita bisa membandingkannya misalnya dalam 2 Samuel 22 ayat 35, benar-benar busur keshet itu adalah alat perang. Kita baca, yang menghajar tanganku berperang. Tanganku berperang itu pakai apa sih? Sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Jadi kalau busur ini ya sudah Tuhan gantungkan di langit, artinya sudah nggak ada perang lagi. Aku sudah tidak marah lagi. Aku sudah menghabisi orang-orang yang jahat itu dengan bencana air bah. Jadi inilah busur dikenakan oleh orang-orang Israel dan orang-orang kuno sebagai suatu alat perang. Dan ini merupakan suatu bukti bahwa Alkitab kita ditulis dengan filsafat yang konkret, yang dapat dibayangkan. Tuhan memberikan suatu lambang yang dapat dirasakan oleh Nuh saat itu. Bahwa Tuhan sudah tidak marah lagi. Tuhan tidak sedang berperang lagi dengan manusia. Fihaya be'anani anan al haaretz. Venir atah hakeshet be'anan. Apabila kudatangkan di awan di atas bumi dan alat perangku, yaitu busur, itu akan tampak di awan. Tuhan menggantungkan alat perangnya. Tuhan sedang mengibarkan bendera putih. Jadi dalam bahasa Ibrani itu nggak ada kata pelangi. Ya, kata pelangi itu bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Ibrani, pelangi itu ya bow, suatu alat perang. Keshet, bahasa Yunaninya iris. Kata keshet ini berasal dari kata kerja kasyah yang artinya mengeraskan. Jadi seperti kayak Tuhan itu mengeraskan hati Fir'aun, itu seolah-olah Tuhan sedang berperang dengan dia. Jadi kata keshet ini digunakan baik untuk busur yang juga untuk memanah dan juga sebagai suatu kata untuk pelangi. Dan memang secara sains pelangi itu disebabkan oleh suatu refleksi dan refraksi berkas cahaya matahari pada hujan, yang dimana pelangi ini dirujuk dalam Alkitab sebagai saksi perjanjian ilahi antara Allah dengan Nuh dan keluarganya agar tidak didatangkan bencana air bah lagi. Ayat 15, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak ada lagi menjadi air bah yang untuk memusnahkan segala yang hidup. Kejadian 9 ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Maka kalau kita melihat sampai hari ini ada keshet berkali-kali setiap ada hujan, ya, itu bukan refraksi dari air hujan yang terkena sinar matahari, tetapi itu sampai hari ini menjadi suatu perjanjian yang kekal, yang dimana Tuhan tidak akan lagi menghabisi manusia di bumi dengan bencana air bah seperti di zaman Nuh. Ayat 17, berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjianku yang kuadakan antara kamu dan segala makhluk yang ada di bumi. Vayomer Elohim el Noah Zot ot haberit asher hakimoti beini uven kol bashar asher al haaretz. Nah, itulah mungkin bisa membuat kita memiliki suatu wawasan yang baru tentang pelangi. Bahwa pelangi adalah seolah-olah Tuhan itu sedang mengibarkan bendera putih sebagai suatu tanda perdamaian. Tuhan tidak berperang lagi dengan manusia. Dalam Yehezkiel 1 ayat 28 juga pernah
dibahas mengenai pelangi, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya, begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan tatkala aku melihatnya. Aku sembah sujud lalu kedengar suara Dia yang berfirman. Di Perjanjian Baru memandang kata pelangi ini dengan iris, the bow. Nah, nanti kita akan belajar mengenai keturunan dari putra-putra Nuh, Sem dan Ham dan Yafet. Dan kita juga akan membahas generasi Adam sampai Nuh, yang nanti manusia di bumi itu dimulai dari Nuh dengan ketiga putranya. Kejadian 9 ayat 18. Anak-anak Nuh yang keluar dari Batra ialah Sem, Ham dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Nah, ini menarik. Setelah Kejadian 9 ayat 18 ini menyebut ketiga anak. Kenapa yang disebut ini Ham adalah bapak Kanaan? Ya, karena ini nanti menarik sekali. Vayihyu venenoa hayotsim min hateva Shem vecham veyafet vechamhu avi Kenaan. Nah, kenapa disebut secara khusus Kanaan ini? Alkitab kita banyak sekali hidden meaning. Karena Alkitab kita itu banyak sekali mengabaikan kata-kata yang vulgar. Banyak sekali istilah-istilah eufemisme dalam Alkitab kita sehingga kita harus memahami antropologi budaya orang Yahudi di dalam memahami kitab Torah. Karena kitab Torah ini adalah kitab filsafat, maka kita pun harus menggalinya secara filsafat pula. Kejadian 9 ayat 19 ini bicara mengenai ketiga putra Nuh yang dari mereka inilah tersebar seluruh penduduk di bumi. Ya, menarik. Kita kan belajar mengenai sejarah manusia, yang dimana sejarah manusia ini dimulai dari Nuh, ya, sebagai Adam yang baru setelah semua manusia dihabisi melalui air bah, dan kemudian dimulai suatu babak baru melalui ketiga putra Nuh, Shem, Ham, dan Yafet. Dari Sem ini nanti lahir orang-orang pilihan. Ada Abraham, nanti lahir bangsa Israel. Dan nanti dari Ham keluar bangsa-bangsa Afrika, Arab, Kanaan, bangsa-bangsa Babel pun dari Ham. Dan ini Anda jangan melihat Ham ini sebagai seorang misalnya orang buangan gitu. Enggak. Nanti dari Ham ini keluar bangsa-bangsa yang besar. Misalnya bangsa Babel yang dapat menandingi kedahsyatan dari keagungannya keturunan Israel. Nah, ini nanti kita akan bahas dalam Kejadian pasal 10 dan 11. Ya, kenapa kok ada bangsa yang bisa mengalahkan orang-orang Israel? Itu bukan keturunan Yafet justru. Yang banyak mengalahkan orang Israel ini keturunannya Ham. Kalau misalnya nanti ada keturunan Yafet yang amat luar biasa, misalnya adanya orang-orang Makedonia dari Yavan, ya, misalnya Alexander Agung dan juga hebatnya para filsuf orang-orang Yunani itu keturunan Yafet. Tapi keturunan Ham ini juga nggak kalah keren. Jadi Anda harus melihat ketiga putra Nuh ini semuanya keren. Ya memang dari Sem ini Tuhan memilih Abraham dalam suatu perjanjiannya yang khusus bahwa Sang Mesias itu lahir melalui Abraham. Tetapi bukan berarti bangsa-bangsa yang dilahirkan oleh Ham dan Yafet ini menjadi bangsa-bangsa yang minor, enggak. Mereka ada keagungannya masing-masing, ya. Bahkan mereka di antara mereka ini akan menjajah Israel. Buktinya di mana? Buktinya nanti Babel bisa menjajah Israel. Buktinya nanti Alexander Agung, dinasti Seleukus itu bisa menjajah Israel. Yang artinya di sini Israel tuh nggak spesial-spesial amat. Israel menjadi spesial karena memang dia dipilih nanti bahwa dari rumpun inilah akan ada Sang Mesias yang dijanjikan. Tetapi secara kemampuan dan kekuatan, keturunan Sem ini bukan berarti yang terkuat. Karena keturunan Sem nanti
juga akan dikalahkan oleh keturunan Ham dan Yafet. Nah, itu menariknya. Maka kita belajar mengenai sejarah manusia. Ini masih panjang banget ya. Kita baru ke Nuh, belum ke bangsa-bangsa, ya kan? Nah, makanya saya seperti bilang ke Bro Dimas, kita masih berjilid-jilid ya. Dan itu akan kita pelajari dalam sejarah manusia yang ke-10, masih pertemuan selanjutnya. Di dalam sejarah manusia yang ke-10, kita akan belajar skandal seksual dalam gaya bahasa eufemisme. Ya, di sini. Kenapa tiba-tiba Nuh itu begitu marah sama cucunya sampai berkata, "Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Nah, ini menarik loh. Bukankah Nuh itu punya 3 putra? Siapa putranya? Ham, Sem, dan Yafet. Dan Kanaan ini anaknya Ham. Kenapa Nuh begitu marah dengan cucunya yang bernama Kanaan? Nah, kalau kita gali secara antropologi budaya orang Ibrani, nanti baru kita dapat melihat bahwa ternyata ada skandal seksual yang besar, ya, yang nggak akan bisa dibaca kalau Anda membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Anda harus membacanya dalam bahasa Ibrani. Baru Anda akan memahami bahwa sebenarnya ada gaya bahasa eufemisme, yaitu menghaluskan sesuatu yang buruk, sesuatu yang kotor dengan bahasa yang sopan, ya. Itulah gaya bahasa eufemisme. Itu akan kita pelajari bersama nanti pada pertemuan sejarah manusia yang ke-10. Baik, sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator Melissa. Silakan.